Datang kiram maksudnya 133 Subtonik 6. Setelah sarapan dan duduk sebentar, Leng Yunting melihat waktu sekarang. Lalu, ia mengingatkan Leng Xicheng, sudah jam 9. Kamu juga harus berangkat ke perusahaan. Baik, Leng Xicheng segera berdiri dan mengangguk. Lalu, ia berbalik dan melirik Gu Qingqing, mari kita pergi. Gu Qingqing mengangguk. Saat ia baru saja berdiri, Wells kecil yang sedang berbaring di samping kakinya segera bangkit. Gu Qingqing mengelus kepala kecilnya yang berbulu, namun makhluk kecil itu mengaing, seakan tidak ingin mereka pergi. Gu Qingqing sudah merasa sedikit lebih baik. Ia sudah bisa berjalan, hanya saja langkahnya masih agak lambat. Saat Leng Xicheng melihat Gu Qingqing berjalan dengan tidak nyaman, ia mengambil 2 langkah ke depan dan memegang tangannya. Gu Qingqing sedikit bingung. Saat ia mengangkat kepala dan melihat Leng Xicheng, ekspresi Leng Xicheng tidak berubah. Bulu matanya yang panjang sedikit terkulai hingga lingkaran bayangan dangkal terlihat dari sudut matanya, seolah-olah menyembunyikan emosi pria itu yang sebenarnya. Ekspresi Leng Xicheng tetap dingin saat memegang tangan Gu Qingqing dengan erat. Gu Qingqing terkejut, kemudian ia mengingat tentang perintah Leng Xicheng untuk berakting penuh kasih sayang. Karena mereka masih belum meninggalkan rumah orang tua Leng Xicheng, ia hanya bisa diam dengan patuh. Di luar rumah, mobil sekretaris Cheng juga sudah tiba. Leng Xicheng memegang tangan Gu Qingqing, lalu keduanya berdiri bersebelahan dan menghadap orang tua mereka. Leng Xicheng memasang ekspresi ringan saat berpamitan, ayah, ibu, saya masih punya pekerjaan. Pamit dulu. Baik, jawab Luo Qingsui sambil tersenyum. Kemudian, ia berkata, selama hubungan kalian tetap baik di masa depan, ibu harap kalian berdua datang lagi sambil membawa kabar baik. Mereka jelas tahu bahwa Luo Qingsui sedang menyebutkan masalah anak. Saat Gu Qingqing dan Leng Xicheng mendengar itu, mereka sama-sama menjadi lebih diam. Setelah waktu yang lama, barulah Leng Xicheng mengangkat kepala dan berpamitan untuk terakhir kali. Kalau begitu, ayah dan ibu, kami kembali dulu. Luo Qingsui bisa merasakan perubahan suasana hati Leng Xicheng. Tetapi, saat ia melihat Leng Xicheng dan Gu Qingqing masih bergandengan tangan dengan erat, ia juga mengangguk, kalau begitu, kalian berhati-hatilah. Leng Xicheng mengangguk, lalu membawa Gu Qingqing ke depan mobil. Ia membukakan pintu mobil untuk istrinya, menunggu sampai wanita itu duduk di dalam, baru melepaskan gandengan tangannya. Kemudian, Leng Xicheng menutupkan pintu mobil untuk Gu Qingqing dan duduk di sisi lain. Sebelum pergi, sepertinya mereka masih harus meningkatkan sandiwara, penuh kasih sayang, mereka. Leng Xicheng sengaja membuka jendela mobil dan memegang tangan Gu Qingqing. Lalu, keduanya bergandengan tangan dan melambaikan tangan mereka sebagai salam selamat tinggal kepada orang tua Leng Xicheng. Saat mobil dinyalakan, kedua orang yang duduk di kursi belakang masih tetap berpegangan tangan. Gu Qingqing merasa sedikit tidak nyaman. Ia dan Leng Xicheng memang pada dasarnya tidak benar-benar saling mencurahkan kasih sayang. Mereka kemarin hanya berakting sebagai pasangan suami istri penuh kasih sayang di depan orang tua Leng Xicheng sepanjang hari. Namun, karena kelakuannya yang tidak bagus waktu tidur, pagi ini Leng Xicheng benar-benar mencurahkan kasih sayang padanya. Sekarang pinggang dan punggung masih sakit. Gu Qingqing ingin menarik kembali tangannya. Saat ia menoleh dan melirik Leng Xicheng, pria itu tampak sedikit lelah. Bisakah pria ini tidak lelah? Dia berkali-kali buang air kecil dan bola-balik ke toilet sepanjang malam, kemudian berolahraga di pagi hari. Aneh jika pria itu tidak lelah, pikir Gu Qingqing. Leng Xicheng menyandarkan kepalanya ke belakang. Dari samping, Gu Qingqing hanya bisa melihat tampak samping wajahnya. Ia memejamkan matanya hingga menyembunyikan bulu matanya yang panjang dan dagunya sedikit terangkat. Bahkan, jakun di leher panjangnya terkadang bergerak naik dan turun karena ia bernapas dan menelan ludah. Tangan Leng Xicheng masih memegang tangan Gu Qingqing. Permukaan telapak tangan pria itu terasa kasar dan telapak tangan wanita itu masih terjerat. Meskipun Gu Qingqing tidak berani bergerak, hatinya seakan diselimuti perasaan asing yang rumit dan menjeratnya. Ia juga mulai merasa tidak sabar. Ketika mobil pergi meninggalkan rumah tua Leng, mereka tidak melewati pintu masuk utama. Leng Xicheng akan segera rapat sehingga tidak ada banyak waktu yang tersisa. Mobil langsung melaju dari pintu samping ke arah belakang gunung dan segera meluncur di jalan lingkar secepat mungkin. Jalanan di belakang gunung awalnya masih bagus dan lancar. Tetapi, ketika mobil hampir sampai di pintu keluar, terdengar suara gemeretak batu. Leng Xicheng yang memejamkan matanya pun membuka matanya dan melihat keluar sambil membatin, di sini, sepertinya.
134 perubahan tak terduga, 1. Bukan hanya Leng Xicheng, Gu Qingqing juga segera teringat pada orang yang memiliki dua townhouse ini. Ibunya telah bekerja sebagai pembantu di rumah itu selama 7 tahun. Gu Qingqing juga biasanya akan datang membantu ketika ibunya sibuk atau pada hari liburan. Selain itu, Gu Qingqing pertama kali bertemu Leng Xicheng secara resmi di rumah ini. Bukan hanya Gu Qingqing, Leng Xicheng awalnya menyipitkan matanya dengan lelah sepertinya juga telah melihat townhouse itu. Kemudian, masih ada sebuah villa yang agak jauh. Hanya saja, sudah lama tidak ada yang tinggal di sana dan hanya ada beberapa pelayan yang menjaga rumah-rumah tersebut. Tetapi, sekarang sebuah mobil pengirim barang muncul di depan mereka, seolah-olah ada seseorang yang hendak pindah ke rumah itu lagi. Jika menghitung waktu, setelah 3 tahun seharusnya Gu Qingqing telah lulus dengan gelar master dan belajar di luar negeri. Gu Qingqing pun berpikir, apakah orang itu juga harusnya sudah kembali. Mereka, orang itu, juga. Leng Xicheng sedikit menurunkan matanya, lalu memejamkan matanya dan tidak ingin melihat lagi. Mata Gu Qingqing malah terus menatap Leng Xicheng. Gu Qingqing melihat Leng Xicheng menarik kembali pandangannya, seakan tidak ingin, atau tidak berani melihat lagi. Tangan Leng Xicheng yang memegang tangan Gu Qingqing perlahan-lahan menjadi lebih erat, seolah-olah ingin menghancurkan kulit dan tulangnya. Meskipun Gu Qingqing digenggam begitu erat oleh Leng Xicheng, ia tidak berdeham dan juga bahkan tidak bergerak. Tidak peduli betapa sakit tangan Gu Qingqing, rasa sakit itu tidak dapat dibandingkan dengan rasa sakit yang menyebar di hatinya. Setelah waktu yang lama, Leng Xicheng mengangkat kepalanya dan melihat Gu Qingqing yang duduk di sampingnya. Wanita itu sedang melihat keluar jendela dan tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Kebetulan Gu Qingqing melihat ke arah townhouse dan posisi di belakang villa kecil. Leng Xicheng bisa melihat mata Gu Qingqing yang menatap ke arah sana. Bahkan, sampai mobil itu keluar dari area villa dan masuk ke jalan utama, Gu Qingqing baru mengalihkan pandangannya setelah waktu yang lama. Leng Xicheng pun berpikir, Gu Qingqing begitu merindukannya. Apakah karena dia melihat ada mobil yang keluar masuk di depan villa itu, dan mungkin orang itu juga akan segera kembali, dia baru merasa panik. Ketika mobil telah keluar dari area villa, Gu Qingqing tidak kunjung rela untuk mengalihkan pandangannya. Bahkan, ia tidak menyadari bahwa dirinya dan Leng Xicheng masih bergandengan tangan. Leng Xicheng pun terus memperhatikannya. Pada saat ini, barulah Gu Qingqing mendapati bahwa Leng Xicheng masih memegang tangannya, hanya saja tidak begitu kuat. Ketika Gu Qingqing mengangkat kepalanya untuk menatap Leng Xicheng, ternyata Leng Xicheng sedang menatapnya. Pria itu langsung memalingkan kepala dan menatap lurus ke depan, seolah-olah tidak pernah memperhatikannya. Gu Qingqing ingin menarik kembali tangannya dan perlahan mundur ke belakang. Leng Xicheng yang duduk di sampingnya seperti merasakan suatu gerakan. Lalu, ia tiba-tiba melambaikan tangannya, seakan ada sesuatu yang kotor di tangan Gu Qingqing dan ia ingin membuangnya. Tangan Gu Qingqing pun dilempar oleh Leng Xicheng. Gu Qingqing mendadak langsung membeku. Saat ia mengangkat kepalanya dan melihat Leng Xicheng, alisnya Leng Xicheng sudah sangat berkerut. Tak heran jika ia bukan sedang memikirkan tentang orang itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tidak melepaskan tanganku? Pikir Gu Qingqing. Saat mobil mulai memasuki area kota, hanya tersisa 20 menit sebelum rapat Leng Xicheng. Sisa waktu sangat sedikit. Leng Xicheng memberikan perintah pada sekretaris Cheng, begitu aku sampai di perusahaan, langsung antar dia kembali. Sekretaris Cheng terkejut dan berkata, tetapi, Tuan Leng, saya masih memiliki dokumen di tangan saya dan ingin saya diberikan kepada Tuan. Gu Qingqing cepat-cepat menyela, tidak perlu, aku akan pulang sendiri naik taksi. Sekretaris Cheng segera berkata, tidak apa-apa. Dokumen bisa disampaikan oleh bawahan di ruang sekretaris. Tidak perlu, kalian cari saja tempat untuk menurunkanku. Gu Qingqing menekankan kata-kata itu dengan tegas. Begitu Gu Qingqing berkata begitu, Leng Xicheng tiba-tiba berseru, hentikan mobil. Sekretaris Cheng sontak terkejut. Meskipun ia merasa aneh, ia juga hanya bisa menghentikan mobil itu di tepi jalan dengan patuh. Kemudian, Leng Xicheng memandang Gu Qingqing yang duduk di sampingnya dengan dingin dan memberikan perintah, turun. Selanjutnya bab 135 perubahan tak terduga, 2.